Simulasi menjadi kontributor perangkat ajar di PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin masih ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana cara menjadi kontributor atau memiliki perangkat ajar akan dikontribusikan di PMM sehingga muncul sebagai bagian dari perangkat ajar di PMM yang telah dikurasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penting juga bagaimana kita mengetahui menjadi kontributor perangkat ajar. Kita perlu tahu caranya. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Gurupedia ingin mempraktikkan simulasi dari awal menjadi cara menjadi kontributor perangkat ajar di PMM. Namun demikian Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, untuk membantu channel ini lebih maju berkembang dengan mutu, mohon bantuan subscribe, like, and share. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini hingga saat ini. Semoga sehat selalu. Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu harus menuju pada menu utama di laman PMM atau pada link guru.kemdikbud.go.id. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu, mulai dari pelatihan mandiri hingga sampai pada ide praktek. Maka kita pilih pada praktek mengajar dengan tombol perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar Bapak Ibu, kita sudah ditampilkan di sini tentang perangkat ajar yang tersimpan atau disimpan. Bagaimana cara menyimpan perangkat ajar, nanti kita insya Allah di lain waktu akan disampaikan. Nah, sekarang bagaimana cara menjadi kontributor atau berkontribusi perangkat ajar. Ingin belajar membuat perangkat ajar untuk ditampilkan di sini, maka Bapak Ibu bisa langsung klik caranya. Pada laman ini, Bapak Ibu akan menjumpai tentang bagaimana atau apa yang akan kita lakukan. Karena tujuan kita ingin menjadi kontributor, maka kita klik cara menjadi kontributor perangkat ajar. Nah, disinilah akan muncul Bapak Ibu bahwa perangkat ajar bisa ditampilkan setelah memenuhi beberapa syarat. Diketahui bahwa kita mendukung lebih banyak murid mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Kemudian perangkat ajar kita setelah terbit di sini akan dilihat oleh sekitar 4 juta pendidik se-Indonesia. Kemudian selanjutnya, perangkat ajar kita ini bisa mendapatkan label lulus kurasi Kemdikbudristek. Tata cara membuat perangkat ajar Bapak Ibu untuk bisa menjadi kontribusi bagi atau di PMM adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus mempelajari topik kurikulum merdeka. Nah, ini jika sudah selesai atau menyelesaikan maka akan centang hijau. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, pelajari cara membuat perangkat ajar di pelatihan mandiri minimal 1 topik. Nah, di sini bahan ajar dan modul ajar pelatihannya Bapak Ibu bisa klik lanjutkan pelatihan. Nah, setelah klik pelatihan Bapak Ibu, maka di sini akan muncul modul pelatihan sebagai calon kontributor perangkat ajar. Nah, di sini pelatihannya berisi prinsip strategi, contoh-contoh yang dapat membuat guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Meliputi aktivitas merumuskan CP menjadi TP dan cara mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari topik, silahkan Bapak Ibu mempelajari topik kurikulum dahulu. Nah, di sini beberapa modul pelatihan yang harus diselesaikan, KOSP, merancang pembelajaran SD paket A, refleksi, aksi nyata, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya setelah bahan ajar dan modul ajar menyelesaikan pelatihan, Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul pelatihan proyek. Nah, di modul proyek ini pun juga terdiri dari beberapa modul-modul yang harus diselesaikan. Nah, topik pada P5 ini adalah
alur penerapan P5, mulai dari penentuan dimensi, tema, perancangan asesmen, model proyek, hingga pelaporan hasil dari belajar proyek tersebut. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa memahami dan merancang serta melaksanakan kegiatan P5. Kemudian untuk memahami topik ini, Bapak Ibu bisa mengeksplorasi dimensi, elemen, serta memodifikasi modul proyek. Nah, disinilah terdapat modul pelatihan, proyek, profil pelajar Pancasila, tema proyek, merancang proyek, rancang modul proyek, pelaksanaan, dokumentasi, evaluasi, hingga aksi nyata. Ya, hingga aksi nyata. Aksi nyatanya apa? Yaitu membuat modul proyek. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah langkah berikutnya di poin 2, mempelajari cara membuat bahan ajar yang terdiri dari membuat atau menyelesaikan pelatihan bahan ajar dan modul ajar serta modul proyek, barulah Bapak Ibu akan membuat dan menerbitkan perangkat ajar ke aplikasi Merdeka Mengajar. Langsung membuat perangkat ajar dan Bapak Ibu akan masuk kepada ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi itu nanti harus diakses dengan laptop atau komputer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk menjadi kontributor perangkat ajar yang berhasil lolos di kurasi oleh kementerian, maka Bapak Ibu harus melalui 3 tahap. Ya, tahap pertama mempelajari topik kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, pelajari cara membuat perangkat ajar di pelatihan mandiri, baik modul ajar, bahan ajar, atau modul proyek. Yang ketiga, membuat dan menerbitkan perangkat ajar ke aplikasi Merdeka Mengajar melalui ruang kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian informasi penting dari Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat sehingga Bapak Ibu kembali bisa menjadi kontributor yang aktif di PMM terkait dengan perangkat ajar. Salam hebat, salam luar biasa, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.